warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini? Baik, Bapak. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, di sini Bapak akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu mengenal Sunan Giri. Ada yang tahu di sini Sunan Giri? Wali Songo. Wali Songo. Baiklah, sini Bapak akan menjelaskan siapa itu Sunan Giri. Sunan Giri atau yang bernama asli yaitu Raden Paku lahir pada 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq, putra dari Syekh Jumadil Kubro. Beliau keturunan langsung dari Rasulullah melalui Husain, yaitu anak atau putra dari Sayyidah Fatimah. Ibunya putri dari Raja Belambangan yang bernama Dewi Skardadu. Dewi Skardadu adalah putri dari Badhe Wirabumi, putra Maharaja Kayam Wuruk. Beliau adalah Raja Majapahit pada 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Pada saat kecil, Sunan Giri diasuh oleh seorang perempuan yang bernama Nyi Ageng Pinati. Jadi kita sini sedikit bercerita bagaimana Nyi Ageng Pinati ini bisa merawat Sunan Giri dari dia kecil. Pada saat kecil, Sunan Giri masih dalam kandungan, ayahnya Syekh Maulana Ishaq itu diusir oleh mertuanya sendiri, yaitu Badhe Wirabumi. Badhe Wirabumi ini mengusir Syekh Maulana Ishaq dikarenakan Syekh Maulana Ishaq mengajak Badhe Maulana Wirabumi untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi Badhe Wirabumi ini menolak ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi dia mengusir menantunya sendiri. Saat diusir, Syekh Maulana Ishaq pergi ke Aceh dan menetap di sana. Dan tidak lama kemudian, istri dari Syekh Maulana Ishaq atau ibu dari Sunan Giri ini mengalami sakit dan penyakit tersebut mengakibatkan setelah dia melahirkan Sunan Giri, ia pun meninggal. Lalu kakek dari Sunan Giri ini yang bernama Badhe Wirabumi tadi membuang Sunan Giri ke lautan dikarenakan beliau menganggap Sunan Giri ini adalah pembawa bencana atau pembawa malapetaka. Pada saat di lautan, Sunan Giri ditemukan oleh seorang awak kapal. Beliau diangkut ke kapal dan diberikan kepada pemilik kapal tersebut, yaitu Nyi Ageng Pinati tadi. Lalu Nyi Ageng Pinati pun memutuskan untuk merawat Sunan Giri dan memberi nama yaitu Jaka Samudra. Di sini setelah umur Sunan Giri beranjak 7 tahun, beliau dimasukkan pesantren oleh Nyi Ageng Pinati, yaitu pesantren Ampel Denta yang terletak di Jawa. Nama dari Jaka Samudra sendiri diubah kembali oleh Sunan Ampel menjadi Raden Paku, karena Sunan Giri ini memiliki tingkat kecerdasan yang sangat baik, cara mengingat dan belajarnya juga sangat cepat, baik itu dalam pengetahuan Al-Quran, hadis, fikih maupun tasawuf. Beliau memahami tersebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga beliau karena cerdas dan cepat mengingat, beliau mendapatkan gelar yaitu Maulana Ainul Yakin. Setelah beliau Sunan Giri ini menempuh ilmu di Pondok Pesantren Ampel,
beliau memutuskan untuk pergi ke tanah suci. Beliau tidak sendiri, beliau ditemani oleh seseorang, yaitu anak dari Sunan Ampel, yaitu Raden Mahdum Ibrahim. Mereka berangkat berdua. Setelah mereka pulang dari tanah suci, mereka mampir ke Pulau Aceh untuk menemui ayah dari Sunan Giri, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Saat mereka singgah ke Aceh, mereka disambut baik dan ayah Sunan Giri mengatakan kepada mereka sebaiknya mereka menuntut ilmu di sana sekitar beberapa tahun. Nah, setelah beliau menuntut ilmu di sana, berdua dengan Raden Mahdum Ibrahim, ayah dari Sunan Giri berkata lagi kepada mereka untuk segera pulang ke Jawa dan mengabdi ke masyarakat. Mereka pun menuruti perkataan tersebut dan kembali ke Pulau Jawa sembari membawa amanat dari ayah Sunan Giri, yaitu untuk membangun sebuah pesantren di sana. Setelah kembali ke Jawa, Sunan Giri tidak langsung membangun sebuah pesantren. Dia mengikuti ibu angkatnya, yaitu Nyi Agung Pinati, untuk berjualan sembari menyebarkan agama Islam dan memberikan banyak ilmu kepada masyarakat. Setelah sekitar 5-6 tahun, beliau memutuskan untuk berhenti mengikuti ibu angkatnya tersebut dan memutuskan untuk mewujudkan amanat dari ayahnya untuk membangun sebuah pesantren. Beliau membangun sebuah pesantren di perbukitan. Bukit tersebut dinamakan Giri. Dalam bahasa Sanskerta, Giri berarti sebuah gunung. Sunan Giri sendiri sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Dewi Murtosia atau anak dari Sunan Ampel. Jadi hubungan Sunan Giri dan Sunan Ampel ini bukan sekedar antara guru dan murid saja, tetapi secara keluarga, yaitu menantu dan mertua. Makam Sunan Ampel terletak di sebuah bukit yang bernama Dusun Keraton di Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Beliau meninggal pada 1506 Masehi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Kita lanjut ke tugas. Oke, sebelum lanjut ke tugas, Bapak akan memberikan cara atau cara pengerjaan soal tersebut. Bapak sudah menyiapkan materi dan 5 soal dan akan dibagikan ke 4 kelompok. Kalian akan dibagikan menjadi 4 kelompok. Dan satu kelompok yang Bapak tunjuk harus maju dan menuju kelompok lain. Siapa yang memberikan pertanyaan kepada kelompok lain, tapi tunjuk siapa yang ingin ditanya. Baiklah, langsung saja sini. Silakan ambil nomor-nomor kelompoknya terlebih dahulu. Dari sini silakan maju. Oke, silakan gabung kepada kelompoknya masing-masing. Duduk saja. 1, 1, 2, 3. dari 1 tulis di mana? Duduk meja balik. 1. Kayak 3 ya? 3. 4. Tri di mana Tri? Kau berapa, Bu? 1. Kalau saya Sini Bu. Perwakilan kelompok silakan maju.
Oke? Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal dan memahami apa isinya. Kenapa sih Pak? Di atasnya ada namanya orang. Di atas Wirabumi ini kan. Oke. Kelompok 1 silakan maju. Mati. Oke. Tunjuk siapa? Kelompok 1 bebas bertanya kepada kelompok 4. Tapi ini yang jatuh di Itu orang siapa? bawah. Yang jatuhan ya ini. Oke, kita kami bebas tak mau menanyakan soal nomor berapa? Yo. Tunjuk orangnya siapa yang akan menjawab. Hah? Pak, ini misalkan kami tunjuk, misalkan kelompok 3 yang jawab ini, kawannya boleh kasih tahu tak? Enggak. Ya. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kami bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, keempat. Siapa yang satu? Yang jawab Zahra. Pertanyaannya terletak di mana? Kamu tak main tuh? Oh, tengah dulu. Salah diri. Siapa nama? Siapa Itu siapa yang memberikan nama Raden Kamu pada Sunan Giri? Satu itu Pak. Kelompok 4 silakan bertanya kepada kelompok 3. Besar. Kelompok 3. Baik, kami akan bertanya pada kelompok 3 yang siapa nama itu Sunan Giri? Sunan Kakek.
Oke, silakan kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Ya ada Pak, ya ada tunjuk. Jadi kasih tunjuk Pak. Tidak ada, bukan keraton, bukan keraton. Tidak ada, bukan keraton, bukan keraton. Ganjar. Bisa diri Ganjar. Ganjar. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Dan membawa materi yang Di luar ini kok perkara dengan Pak. bawa materi silakan juga. Tegakkan dulu. Tidak langsung dipindah lagi. Nah, Gambar apa? kepada kelompok Mana? Di tas Pak. kepada kelompok 2 silakan bertanya kepada kelompok 4. Satu. Kan saya dulu, Pak. Dewi Sekardang itu mengambil sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Nah, dibuang di laut dan ditemukan oleh siapa? Ditemukan oleh dia menjadi ibu angkat. Oke, Mas. Ibu dijawab. Terus. Dia dulu. Kat. Orang kamu. 17 menit. 17 menit. Yang Dia melakukan dia dulu. di wilayah Ya, sore dikirim. selain daerah Jawa, daerah mana saja? Makassar. Udah daerah Makassar. Jadi tipis-tipis. Nah, kalau nilainya sama, kelompok 2 dan 4 Sultan. Baik. Baik, aku dulu Udah kan? Ayo, yang benar kan? Ayo, ayo. Nah, iya. Iya, supaya. Oke, jadi juara satunya itu kelompok. Juara satunya itu kelompok 3. Juara duanya kelompok 4. Karena di awal tadi ini poinnya berapa ya? Siapa tuh? Kamu tadi kan poin kamu kamu kayak gitu.
Nah, jadi yang menang itu tidak perlu ikut tes manual. Syaratnya cuma satu, pakai pita warna kuning. Jadi Bapak bisa membedakan. Oh ini kemarin menang. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu ketika kita ingin berdakwah seperti Sunan Budi, sebaiknya kita menuntut ilmu terlebih dahulu supaya ketika kita berdakwah tidak memiliki konflik di dalamnya. Bebas mau pergi kemana saja asal kita memiliki ilmu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Korla silakan doa terlebih dulu. Berdoa mulai. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih.